Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Teknik Channel. Hari ini ada Mioji dengan kendala. Tadi orangnya bilang ketika pas jalan agak cepat, tiba-tiba berhenti, ya. Tiba-tiba mogok, terus akhirnya dibawa ke sini. Dan sudah kita cek, ya, sudah kita bongkar semua. Ini permasalahannya ini sebenarnya berawal dari penggantian spare part yang tidak orisinil yang mengakibatkan harus jajan banyak, ya. Prosesnya adalah seperti ini. Jadi ini memang motor ini sudah seperti ini. Ini sudah banyak sambungan-sambungan semua di kabel-kabelnya. Jadi lihat. Dan ini juga sempat tadi ada yang di jumper, ini dipotong terus di jumper ke sini ke coil. Jadi plusnya ECU ini yang standby ini tadi tidak lewat sini tapi dilewatkan ke sini. Terus ini juga banyak kabel-kabel yang seperti ini, ya, seperti ini. Ini ada yang dimakan tikus juga. Ternyata permasalahannya bukan di situ, ya. Jadi permasalahannya adalah yang harus diganti, atau yang kena adalah di ini ECU-nya. Ini sudah saya ganti ECU-nya. Ini ECU-nya kena, ini sudah melendung, ya, udah hamil ECU-nya ini karena di dalam ECU ini sudah konslet, ya. Ini penyebab ECU mati ini ternyata dari penggantian kiproknya yang imitasi, ya. Ini saya tutup mereknya. Ini imitasi. Ini kiprok imitasi. Kenapa bisa sampai ECU-nya yang kena? Karena kiprok imitasi. Kiprok itu fungsinya adalah untuk menstabilkan arus, ya. Arus yang harusnya 12 volt atau maksimal di 14,7 atau 15 itu masih mampu, tapi lebih dari 15 volt itu nanti yang tidak kuat adalah ECU-nya, ya. ECU itu maksimal bisa menerima arus itu di bawah 15 volt. Kalau di atas 15 volt nanti ECU itu nggak kuat dan akhirnya terjadilah seperti ini, ECU-nya mati. Jadi untuk kesimpulannya adalah memang setiap konsumen itu siapa saja atau kita pun lah itu akan sebisa mungkin murah tapi awet, kan gitu. Siapapun lah itu prinsipnya kan seperti itu, murah tapi awet. Tapi tidak untuk yang versi motor injeksi, terutama yang untuk Mioji ini, ya. Jadi ini awal mulanya diganti kiprok dengan harga yang murah. Nah, ini akhirnya ketika kiprok yang murah ini rusak, akhirnya berimbas ke ECU-nya yang ikutan rusak, ya. Bagaimana bisa dibilang murah? Karena belinya awal murah, tapi akhirnya mahal karena harus mengganti ECU yang harganya tidak murah. Sebenarnya ini buat teman-teman yang nantinya ada kendala di kiproknya atau pengisiannya bermasalah, sebisa mungkin untuk kiproknya itu menggunakan yang ori saja, ya. Memang mahal, kisaran 250 ribuan, memang mahal. Mungkin ini harganya separohnya, ini mungkin harganya sekitar 100 berapa. Tapi untuk yang ori ini sudah saya ganti yang ori, ini sekitar 250 ribuan barangnya harganya, ya.
Bayangkan dulu kalau ketika ini bermasalah dan ini apa kiproknya ini diganti yang orisinil, kan paling habis sekitar 300 ribuan dan bisa aman dan tidak merembet ke ecu. Nah, ketika berpikiran murah, ini murah, harga paling di bawah 200, oke, murah kan. Tapi ketika nanti terjadi masalah, ini berimbas ke ecu dan harus mengganti ecu dengan kiproknya lagi, dan akhirnya bisa sampai 1 juta lebih ya. Itu konsepnya yang harusnya seperti itu. Harusnya konsepnya yang diganti awal mulanya memang mahal di 250-an, tapi kita tidak beresiko berimbas ke ecu. Itu prinsipnya seperti itu. Jangan hanya yang murah ya. Kalau yang murah nanti ini bermasalah, awal di murah di awal, tapi kemudian mahal di berikutnya, begitu kan ya. Untuk saat ini untuk kabel-kabel sudah kita cek. Jadi sebelum penggantian ecu, karena ini sudah seperti ini kabelnya, ini tetap harus dicek satu persatu dulu, karena ecu mati itu bisa disebabkan oleh konsleting yang ada di kabel-kabel ini. Jadi teman-teman semua kalau mau mengganti ecu itu harus dipastikan kelistrikannya tidak ada yang konslet dulu ya. Terus untuk sekringnya, ini dulu menggunakan yang ini, yang imitasi yang 20 ampere. Ini sempat mungkin ada konslet dulu, ada konslet tapi tidak sampai bisa memutuskan sekringnya. Nah, ini malah yang berbahaya. Harusnya ketika ada konsleting ini putus, jadi ecu semua aman. Tapi ketika ini tidak putus, akhirnya arus yang harusnya berhenti di sini putus, ini berlanjut ke ecu ya. Terutama yang paling mahal ini ecu. Jadi intinya adalah sebisa mungkin kalau untuk penggantian motor injeksi itu sebisa mungkin pakai part yang original yang tidak beresiko. Karena untuk yang part yang imitasi itu mungkin awalnya nggak apa-apa, tapi di kemudian hari nanti ketika dipakai jalan tiba-tiba mati seperti ini kan akhirnya mengagetkan. Ya kalau pas punya uang bisa diganti, tapi ketika kebutuhan semua mendadak, motor mogok akhirnya nggak bisa jalan semua dan harus terpaksa mengeluarkan uang banyak kan, eman lah, akhirnya kan merepotkan diri sendiri. Jadi seperti itu. Untuk kesimpulannya adalah pakailah part injeksi yang orisinil ya, jangan yang imitasi. Ini sudah bisa hidup, tapi ini tadi nanti masih ada perbaikan lagi di ini kabel-kabel yang sambungan ini, karena sambungannya cuma disambung seperti ini. Nanti kita akan sambung yang bagus, kita akan solder dan kita kasih solasi bakar nanti, bukan yang seperti ini nanti ya, biar lebih rapat lagi dan tidak ada resiko putus lagi nanti ya. Kita perbaiki lagi. Nah, ini sudah bisa hidup, tapi ini harus ditahan gasnya karena kalau dilepas ini mati. Ini masih ada nanti pembersihan sensor-sensornya. Ini juga sepertinya ini kurang perawatan, atau mungkin dibawa ke teman-teman yang belum menguasai atau belum punya alat untuk meriset sensor ESC atau apa, atau mungkin memang orangnya yang jarang perawatan ya. Karena ini kelihatannya kok kayak kurang perawatan. Tapi di luar itu nanti kita bersihkan dulu sensor ESC-nya, nanti kita riset, kita pakai alat untuk meriset sensornya
kita pakai alat khusus, ada scanner yang khusus untuk meriset sensor IFC nya ini nanti. Terus kita ganti, dan kita sudah konfirmasi tadi ke yang punya bahwa kita akan mengganti dengan part yang orisinil. Bagaimana mau dilanjutkan atau tidak, ternyata yang punya ingin agar diganti yang orisinil saja, biar nanti tidak rewel lagi, tidak merembet-merembet kemana-mana lagi, dan minta tolong nanti untuk yang ini dirapikan lagi. Nanti kita akan rapikan ya. Oke, seperti itu saja videonya ya. Kita hanya berbagi yang kita bisa, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami kendala seperti ini, atau teman-teman yang punya motor injeksi, agar lebih berhati-hati dalam penggantian spare part, terutama untuk motor-motor yang injeksi harus yang orisinil ya. Memang mahal, tidak murah, tapi kedepannya itu nanti kita tidak mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi ya. Kalau pakai imitasi murah di awal, nanti ke belakang dipakai kita tiba-tiba harus keluar uang yang banyak, dan akhirnya kan rugi lah kita, rugi waktu, rugi uang, rugi segalanya ya. Oke, seperti itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.